Pergerakan Nasional Indonesia. Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu periode awal, periode nasionalisme politik, periode radikal, dan periode bertahan. Yang pertama ada Budi Utomo, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1935. Kantor pusat di Jakarta, Ketua Umum Sutomo. A. Periode awal perkembangan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintah. Organisasi yang muncul adalah Budi Utomo, Sekretariat Islam dan Muhammadiyah. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang berjuang dengan basis organisasi modern. Oleh karena itu, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1857 sampai 1917. Tamatan Sekolah Dokter Pribumi Stopia di Jakarta. Saat mengunjungi Stopia pada tahun 1907, ia melontarkan gagasan agar para mahasiswa mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa, ia mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan, teknik dan industri, dan kebudayaan. Jadi, Budi Utomo bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, ruang gerak organisasi terbatas pada daerah Jawa dan Madura. Hal ini dipertegas dalam Kongres pertamanya di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Salah satu faktor yang ikut meredupkan pengaruh Budi Utomo adalah berdirinya Sarekat Islam pada 1912. Dalam anggaran dasarnya, SI tidak berpolitik, namun dalam praktiknya si bersuara tentang menentang ketidakadilan dan penindasan oleh pemerintah kolonial. Hal ini menarik perhatian dan mengundang simpati yang luas dari masyarakat. 2. Serikat Islam atau disingkat SI. SI merupakan gerakan yang berhaluan kooperatif. Organisasi didirikan oleh Haji Samsudin pada tahun 1911 dengan nama awal Serikat Dagang Islam. Haji Samanhudi adalah seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. SDI berlandasan dua hal, yakni pertama, agama Islam, yang kedua, ekonomi. Artinya, memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang di Tiongkok dan India. Atas usul HOS Cokroaminoto pada 10 September 1912, kata pedagang dalam SDI dihilangkan sehingga hanya menjadi Serikat Islam saja. Hal ini bertujuan agar ruang geraknya tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan. Dalam akta notarisnya pada tanggal 10 September 1912 disebut tujuan SI, yaitu A. Memajukan perdagangan. B. Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan. C. Memahami kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi. Serta D. Memajukan kehidupan orang-orang yang beragama Islam. Pada tahun 1913, EI melaksanakan kongres pertama di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut. A. SI merupakan partai politik. B. SI tidak bermaksud melawan pemerintah Belanda. C. HOS Cokroaminoto
terpilih sebagai Ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi. Keanggotaan SI terbuka untuk semua orang yang beragama Islam. Arah perjuangannya pun diperjelas, yaitu memperkuat basis ekonomi agar rakyat kaum pribumi mampu bersaing dan tidak bergantung kepada bangsa-bangsa asing. Pada tahun 1915 dibentuk Sentral Serakyat Islam (SSI). SSI adalah badan induk bertugas mengkoordinasikan serta memajukan organisasi-organisasi SI di daerah. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung yang dihadiri oleh 80 SI lokal. Dengan jumlah tersebut disepakati istilah nasional. Semua suku bangsa di Indonesia harus bersatu mewujudkan persatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hasil kongres ini menunjukkan SI berkembang menjadi organisasi yang bersifat politis. Hal tersebut tampak dari sikapnya menentang secara terbuka praktik kapitalisme yang tidak adil serta penindasan terhadap rakyat kecil oleh pemerintah. Hal inilah yang membuat jumlah anggota SI semakin banyak. SI kemudian berubah menjadi partai politik setelah pemerintah memperbolehkan pendirian partai politik. Sikap kritis menarik perhatian Indische Sosial Demokratis Vereniging ISPW yang berhaluan Marxis komunis. Dua anggotanya yang militan dan berbakat, Semaun dan Darsono, telah bergabung juga dan Maluku Alimin. Awalnya pimpinan SI tidak menaruh curiga karena menganggap garis dasar perjuangan SI dan ISDW sama. Dalam perkembangannya, anggota ISDW CSI gencar melancarkan kritik terhadap SI. Mereka mengkritik sikap SI yang kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah SI ke dalam kampanye Indie Werbar mempertahankan Hindia. Hal ini menciptakan dua kubu dalam SI, yaitu A. Kubu Nasional Religius atau CSI Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokroaminoto, dan B. Buku Ekonomi Sampai Dogmatis atau SI Merah dengan haluan komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Untuk menegakkan disiplin organisasi, pimpinan SI mengeluarkan Semaun dan semua pengurus SI, kemudian mendirikan Perserikatan Komunis Indonesia pada tahun 1920. Nama tersebut diubah menjadi Partai Komunis di Indonesia pada tahun 1924. Dalam Kongres SI pada Februari 1923 di Madiun, Serikat Islam mengganti nama jadi Partai Serikat Islam (PSI). Hal ini dilakukan karena adanya bahwa ikatan dalam SI lemah. Pada 1930, PSI mengalami kemunduran karena perpecahan internal dengan munculnya PSI Kartosuwiryo, PSI Adi Kusno, dan PS. Aktivitas partai ini terhenti sejak pendudukan Jepang. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 dengan asas perjuangan Islam dan kebangsaan Indonesia. Sifat organisasi ini adalah non-politik dan kooperatif. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan awal berdirinya, yaitu 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islami, dan
2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut. A. Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. B. Mendirikan poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya. C. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan. B. Periode nasionalisme politik. 1. Indisciplinet. Program kerja IP adalah A. Menyerapkan cita-cita nasional Indonesia. B. Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. C. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain. D. Memperbesar pengaruh kaum Hindia di pemerintahan. E. Mewujudkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia. Dan F. Memperkuat pengajaran untuk kepentingan ekonomi Hindia serta membantu mereka yang ekonominya lemah. Gerakan Pemuda. Gerakan yang muncul pertama kali adalah Trikoro Darmo 1915 dengan pendiri R. Sattiman Wiryo Sanjoyo. Memiliki 3 fungsi mulia, yaitu sakti yang berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi yang berarti bijaksana, dan bakti yang berarti kasih sayang. A. Mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bangsa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada 12 Juni 1918, organisasi ini mengubah namanya menjadi Jongjapa. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula non-politik menjadi politik. Selanjutnya, dalam kongres di Solo pada 1926, Jongjapa bertekad menghidupkan rasa persatuan bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi. 3. Gerakan Perempuan. Gerakan perempuan di Indonesia dipelopori oleh R.A. Kartini, putri bupati dari Jepara, Jawa Tengah. Kartini mencita-citakan terwujudnya kesetaraan dalam masyarakat, terutama antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dapat berpartisipasi meningkatkan kemajuan bangsa dengan laki-laki. 1. Pengertian. Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan memulai kerjasama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Organisasi-organisasi tersebut adalah Himpunan Indonesia, PI, PKI, dan PNI. 2. Organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat radikal. A. Perhimpunan Indonesia, FPI. PI didirikan di Belanda pada 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Vereniging Indonesia merupakan organisasi sosial utama yang menggunakan kata Indonesia untuk namanya. 1. Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. 2. Bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. 3. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. D. Periode bertahan. 1. Pengertian periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupa lebih moderat dan menahan diri. 2. Latar belakang. Sejak pemerintah Clifford yang memerintahkan pada 1921 sampai 1928, organisasi pergerakan dikendalikan dengan peraturan yang keras. Pada masa Gubernur Jenderal C.D.E.
periode 1931 sampai 1936. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.